Kan problem Anies adalah problem elit, bukan problem massa. Massa tidak masalah, tapi elit yang bermasalah. Apalagi elit yang berusaha menggagalkan dia. Intinya adalah kalau Prabowo tidak menggunakan kekuasaannya untuk menjegal Anies, maka Anies menjadi calon potensial untuk menang. Nah, disinilah perhitungan Kaisang. Karena begini, kalau Jokowi tidak lagi berkuasa, apakah Prabowo mau sharing power dengan Jokowi? Enggak. Karena watak kekuasaan itu tidak mau dia membagi kekuasaannya. Itulah sebabnya yang dimunculkan adalah Budi Satrio Djiwandono. Bukan Kaisang yang menjadi calon presidennya. Budi Satrio calon gubernur dan wakilnya Kaisang. Itu aja. Ya. Itu saja sudah menunjukkan bahwa bagaimana orang lebih menempatkan terah Prabowo nomor 1 dibandingkan terah Jokowi. Ingin mengangkat satu tema. Kaisang sebut mau berpasangan dengan Anies. Anies goyang tanda tanya. Begini, memang itu sering antara serius dan tidak kita tidak tahu. Tapi dalam politik itu candaan itu bisa jadi hal yang serius. Kenapa? Ini nanti ada rasionalitasnya kenapa Kaisang tertarik sama Anies. Itu hal yang kita akan lihat ya. Oke, kita harus lihat. Jadi reading between the lines. Bagaimana membaca di antara baris-baris perkataan yang dilontarkan itu. Tapi sebelumnya saya akan membuat polling mengenai setujukah Anda Anies berpasangan dengan Kaisang di Pilgub DKI, di Pilgub Jakarta. Setuju, tidak setuju, dan C saya kasih setuju Anies tidak maju Pilgub. Jadi biar ada pilihan yang seperti itu ya. Oke. Kita bacakan dulu beritanya. Ini ada beritanya, tidak ngarang-ngarang ya. Soal Kaisang. Dan juga saya mendengarkan di acara TV mana yang dia talk show-nya luar biasa ya. Coba kita bacakan. Dipromosikan Gerindra, Kaisang pilih duet dengan Anies Baswedan. Sebagaimana diberitakan fifa.co.id ya. Kita bacakan. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep berharap bisa duet dengan Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024. Diketahui pencoblosan Pilkada serentak akan digelar KPU RI pada 27 November 2024. Kalau disuruh pilih Jakarta, mungkin duet sama Pak Anies sih ya, kata Kaisang dikutip dari kanal YouTube Kaisang Pangarep by GK Hebat pada Senin 3 Juni 2024. Lantas Kaisang menjelaskan kenapa ingin maju Pilgub Jakarta. Saat ini Kaisang menyebut sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang cakupnya seluruh Indonesia. Posisiku sekarang adalah Ketua Umum Partai, berarti aku ngurus 38 provinsi di seluruh Indonesia. Kalau aku jadi Wali Kota Solo, aku ngurus 5 kecamatan. 5 kecamatan di mana itu isinya 600.000 orang. Kan PSI lebih dari itu, kata Kaisang. Putra bungsu Presiden Jokowi itu pun menegaskan keinginannya untuk maju di Pilkada Jakarta lantaran PSI memiliki kekuatan kursi yang cukup banyak di DPRD, ya ini 8 itu sih sebenarnya kecil juga ya. Karena memang rata-rata yang satu-satu cuma P3 dan Perindo ya. Yang lainnya 8 terkecil, ada 8, ada yang 10, ada yang 15, ada yang 17, seperti itulah ya. Ya kalau Pak Anies mau kan posisinya Pak Anies belum ada partai. Sedangkan aku di Jakarta ada 8 kursi. Bisa maju kalau mau, kata Kaisang. Isu Kaisang ingin maju sebagai cagup dan calon wakil cawagup terus mencuat pasca MA mengabulkan gugatan yang mengubah persyaratan batas usia calon kepala daerah. Sebelumnya diberitakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengunggah foto Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Djiwandono bersanding dengan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di Instagram pribadinya. Pada postingan tersebut ditulisnya bahwa Budi sebagai Cagup DKI Jakarta dan Kaisang sebagai Cagup DKI Jakarta. Di atasnya juga tertulis For Jakarta 2024 lengkap dengan logo pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan latar belakang Monas. Dalam unggahan yang sama, Wakil Ketua DPR itu pun turut mengetek akun pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Dikonfirmasi perihal ini, Ketua DPP PSI DKI Jakarta Elva Farhi Kolbina merespons positif unggahan Dasko. Luar biasa ya. Terkait postingan Pak Sufmi Dasko tersebut, menurut saya ini hal yang menarik ya, kata Elva.
Elva lebih jauh menuturkan saat ini pihaknya memang menugaskan kepada Des Pilkada Jakarta untuk menjaring sebanyak-banyaknya kandidat yang kompeten dan mempunyai visi dan misi yang sama dengan PSI. Oke, sahabat sekalian ya. Kita bahas satu-satu. Gini, kita bahas dulu soal Anies dan Kaisang ini yang paling penting ya. Nanti putusan MK kan sudah saya bahas ya. Putusan MA. Kira-kira mau nggak Anies ya? Atau Anda yang pendukung Anies kira-kira mau nggak? Kira-kira Kaisang serius nggak? Kita tahu bahwa pilkada itu akan menghadapi dua fase yang berbeda. Pendaftarannya berakhir pada bulan Agustus. Oke, itu pendaftarannya. Sementara pemilihannya pada tanggal 27 November. Pada pendaftaran Jokowi masih berkuasa. Ya, can do everything, bisa melakukan apapun. Tapi jangan lupa, begitu dia pemilihan tanggal 27 November, Jokowi tidak lagi berkuasa. Rasanya tidak mungkin lagi dia bisa menggerakkan aparat, bisa bansos dan lain sebagainya. Memang bansos akan digelontorkan lagi konon, mulai dari Agustus, September, Oktober sampai kondisi November nanti. Paling tidak sampai Oktober atau sampai November komitmennya. Masih ada pengaruhnya, tetapi tentu ada perbedaan yang signifikan ketika pemilihan. Jokowi bukan lagi presiden. Oke? Pertanyaannya adalah, apakah Prabowo akan mengendorse mati-matian kalau seandainya Kaisang yang menjadi calon gubernurnya? Artinya Prabowo akan buka front lagi dan betul-betul dia tidak ingin rekonsiliasi. Dan tidak menguntungkan bagi dia. Karena akan ada kelompok kekuatan lain yang real di masyarakat. Kalau yang dibilang sama politisi kan, wah ini buktinya 58, 28 suara rakyat. Itu suara bullshit ya kan. Kalau kita lihat suara real di masyarakat belum tentu. Apalagi masyarakat Jakarta. Coba banyak-banyakan militan-militannya. Ya. Mana yang bisa bergerak tanpa bayaran, mana yang bergerak hanya karena dibayar. Apalagi bayaran untuk para preman misalnya. Ini kan real di lapangan. Nah yang real di lapangan itu adalah masa Anies Baswedan. Apalagi di Jakarta. Real di lapangan. Masa Anies. Masa yang bekerja tanpa digerakkan. Bekerja tanpa digerakkan. Oke. Kemarin sudah deklarasi misalnya. Kan problem Anies adalah problem elit. Bukan problem massa. Massa tidak masalah. Tapi elit yang bermasalah. Apalagi elit yang berusaha menggagalkan dia. Intinya adalah kalau Prabowo tidak menggunakan kekuasaannya untuk menjegal Anies, maka Anies menjadi calon potensial untuk menang. Karena itu siapa yang tidak tertarik untuk dijadikan atau menggandeng Anies atau digandeng Anies sebagai wakil gubernurnya. Nah disinilah perhitungan Kaisang. Karena begini, kalau Jokowi tidak lagi berkuasa, apakah Prabowo mau sharing power dengan Jokowi? Enggak. Karena watak kekuasaan itu tidak mau dia membagi kekuasaannya. Sekarang Prabowo mau bagi kekuasaan dengan Jokowi karena de facto de jure Jokowi masih presiden. Karena itu dia biarkan. Tapi begitu Jokowi secara de facto dan de jure tidak lagi presiden, maka disitulah semua kekuasaan akan beralih ke tangan Prabowo. Dan tidak menyisakan Jokowi apalagi apalagi Gibran. Yakin itu saya. Itu analisis. Tidak. Kita kan harus menganalisis secara cerdas, jangan menganalisis menurut penataran P4. Bangsa berbangsa, berbahasa dan lain sebagainya. Kita bicara mengenai politik real sehari-hari yang ada ularnya, ada kodoknya, ada ayamnya, ya kan, ada gentong babinya dan lain sebagainya. Karena itu tidak akan berbagi, dia akan ditinggalkan. No nothing. Sekarang dia masih berleha-leha. Para artis masih memuja-muja dia. Tapi nanti para artis akan berbelok. Semua akan terserap ke Prabowo. Itulah sebabnya yang dimunculkan adalah Budi Satrio Djiwandono. Bukan Kaisang yang menjadi calon presidennya. Budi Satrio calon gubernur dan wakilnya Kaisang. Itu aja. Ya. Itu saja sudah menunjukkan bahwa bagaimana orang lebih menempatkan terah Prabowo nomor 1 dibandingkan terah Jokowi. Kan begitu. Itu saja. Lalu siapa yang bekerja di balik ini semua? Ada permohonan judicial review. Kita tidak tahu. Karena mereka berusaha membuat Prabowo dan Jokowi senantiasa bersatu untuk memenangkan pertarungan secara gentong babi seperti kemarin. Oke, nah karena itu dalam benak saya, kalau seandainya tidak ada
lagi kekuasaan istana yang mempengaruhi pemilihan, maka peluang Anies menang besar. Jadi dalam konteks ini tidak salah kalau Kaisang ingin digandeng Anies Baswedan instead of misalnya digandeng Budi Satrio dan lain sebagainya. Tetapi kalau Prabowo ingin memenangkan pemilihan segentong-gentongnya sebabi-babinya, maka dia akan lakukan seperti Pilpres 2024. Tetapi dia ya mudah-mudahan tidak sama bohongnya mengatakan Budi Satrio Djiwandono tidak maju, diperintahkan tidak maju. Artinya kelakuan Prabowo sedikit berbeda dengan kelakuan Jokowi yang suka mendorong terahnya keluarganya. Kita nggak tahu, jangan-jangan dia disuruh anaknya lagi misalnya Adit dia itu. Kita nggak tahu, tapi intinya adalah dia sudah mengatakan jangan. Budi Satrio Djiwandono yang ganteng itu lebih baik di DPR saja. Artinya dia tidak tertarik untuk melanggengkan politik dinasti, ya. Lalu apa nanti langkah Gerindra ke depan? Kita lihat Gerindra akan berhadapan dengan apa? Apakah polanya koalisi Prabowo akan berhadapan dengan koalisi Megawati misalnya. Dan koalisi Megawati mencalonkan Anies plus PKS misalnya. Lalu koalisi Prabowo mencalonkan siapapun yang bisa mengalahkan Anies. Atau dari terah Prabowo, kita tidak tahu. Misalnya Ridwan Kamil yang didorong. Ini menurut saya menjadi pemikiran. Prabowo barangkali berpikir, ngapain saya menanam bibit permusuhan dengan kelompok-kelompok yang kemarin beroposisi terhadap dia. Kenapa dia kemudian tidak berpikir, ya sudah lepaskanlah DKI sebagai relief. Tapi dia juga berpikir bagaimana dengan 2029 nanti kalau kelompok ini lebih kuat lagi. Tapi kan kalau kita pakai politik gentong babi ya kan tidak bisa apa-apa juga. Siapa yang bisa mengalahkan jaringan TNI dan Polri kalau mereka terlibat dalam proses pemenangan misalnya. Atau jaringan birokrasi. Atau jaringan negara yang bisa digunakan. Baik orangnya maupun resourcesnya. Menteri BUMN misalnya kemana-mana. Bisa menggunakan resources BUMN untuk memenangkan pasangan calon yang dia endorse. Jadi ada juga pikiran seperti itu ya. Oke, saudara sekalian, karena itulah saya kira apa yang dikatakan Kaisang itu ya bukan basa-basi. Ini hal yang serius dan kalau dia kemudian bisa merangkul Anies, maka ada politik rekonsiliasi di sana. Nah, masalahnya adalah apakah Anies tergoda atau tidak? Karena begini, tadi ya salah seorang kader PSI mengatakan nggak mungkin lah ya kita sama kelompok Anies karena Anies kan konservatif kanan. Kalau kita sebaliknya, loh berarti PSI konservatif kiri. Kalau konservatif kiri itu kalau konservatif kanan itu yang paling jauh itu Hizbut Tahrir mungkin ya. Kalau konservatif kiri yang paling jauh itu ya komunis PKI. Kan nggak begitu. Makanya kalau menggunakan istilah jangan ini kan. Politik kita pragmatis lah. Ada konservatif kanan, konservatif kiri. Di kelompok Anies itu nggak bisa dibilang konservatif kanan. Yang diinginkan itu adalah orang yang demokratis, yang bisa membawa nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial politiknya. Even agama non-muslim sekalipun. Artinya ada pertimbangan moral di dalam berpolitik. Itu yang diinginkan sesungguhnya. Karena politik itu tidak hanya soal jalan ke dunia saja, tapi juga jalan ke akhirat. Itu orang yang menggunakan agama sebagai kehidupan sehari-harinya. Karena itu menurut saya serius apa yang dikatakan Kaisang. Tapi apakah ini akan membuat Anies Baswedan goyang seandainya tawaran itu datang? Nih kami punya 8 kursi, Anda punya PKS misalnya, maka saya PKS dan PSI bisa bersatu. Kan? Begitu kan? Anies bisa nyalon, Kaisang bisa nyalon. Nah ini menurut saya tidak tahu apakah ini akan menjadi suatu bahan pertimbangan bagi Anies. Kalau menjadi bahan pertimbangan, waduh, saya mengatakan gawat. Kenapa? Saya tidak melihat soal konservatif kanan dan konservatif kiri sesungguhnya. Tapi soal value dalam berpolitik. Kalau Anda menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi putusan hakim, maka Anda sudah merusak negara sendi-sendi negara hukum yang demokratis di Indonesia. Itu soalnya. Jadi keberatan kita bukan keberatan pada orang, tapi keberatan pada perilakunya. Nah kalau Anies mengendorse perilaku seperti itu dengan menggandeng Kaisang,
maka menurut saya Anies sudah kehilangan nilai, bukan lagi man of value. Makanya kalau ada misalnya relawan Anies yang mengatakan berpasangan dengan Kaisang, dan kebetulan relawan tersebut adalah anggota partai politik pendukung Anies, saya lihat dia tidak menggunakan lagi ukuran nilai moral untuk memenangkan pertarungan. Asal yang penting peluang menangnya ada. Kalau begitu ya ambillah. Kalau politik seperti itu ya apa bedanya Anda dengan Jokowi, Anda dengan Prabowo yang memenangkan pertarungan tanpa nilai. Ya kan, lalu mengklaim seolah-olah rakyat menyukainya. Rakyat yang mana?